Silakan masuk, Bu. Dok, bagaimana keadaan saya? Maaf, Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun nyawa anak ibu tidak dapat diselamatkan. Itu karena trombositnya turun drastis dan mengakibatkan perdarahan. Yang sabar ya. DBD udah dimahali memangnya nggak gimana. Kemarin dibawa sama mamanya ke puskesmas, tapi karena ada komplikasi nggak sanggup puskesmasnya. Itulah hari ini dibawa ke rumah sakit. Baru 1 hari udah nggak ada. Berarti lagi musim juga ya DBD di seluruh desa ini. Dapat kabar juga loh kalau di desa sebelah kena DBD. Iya kan. Ini kok laporan kita dalam minggu ini. Jadi bagaimana Bu Husna, apakah ada kasus mendesak yang harus segera kita tangani? Ada Ibu, bahkan penyakit ini baru kita dapati sekarang dan kasusnya itu meningkat pesat di minggu ini. Jadi total ada 13 suspek DBD yang datang ke sini. Nah, dari data yang kita dapati, penderita itu masih berusia sekolah Bu, sekitar 8-15 tahun dan seluruhnya itu jarak tempat tinggal mereka berdekatan. Nah, yang paling mengagetkan Bu, salah satu dari suspek DBD itu meninggal dunia Bu. Oh, ada yang meninggal ya? Baik, saya baca dulu laporannya ya. Dari yang sudah saya baca, ini harus segera kita respon cepat Bu Husna. Jika tidak, minggu ke depannya kasus ini akan semakin bertambah. Nanti coba kamu panggilkan Tuti selaku pemegang program DBD dan kita nanti akan mendiskusikan apa saja yang harus kita lakukan. Oh iya, nanti jangan lupa kamu kembali lagi ya. Jadi begini Bu Tuti, Bu Husna baru saja melaporkan kepada saya bahwa ada 13 kasus suspek DBD di wilayah kerja kita. Kan Ibu tahu sendiri bahwa di tempat kita belum ada terjadi ini. Jadi bisa kita artikan lah bahwa ini KLB. Benar begitu Bu Husna? Benar Bu, karena kasus ini baru kita temukan di wilayah kerja kita dan bukan hanya 1-2 orang kan yang kena, tapi sudah belasan orang, bahkan ada yang meninggal juga kan dalam minggu ini. Dikhawatirkan kalau tidak segera kita tindak lanjuti, penyebarannya akan semakin meluas. Nah, setelah kami hitung, angka serangannya itu sudah mencapai 0,85% dan untuk case fatality rate itu 7,69% dalam minggu ini. Nah, terkait yang sudah disampaikan Ibu Husna, upaya pencegahan apa saja yang sudah orang Ibu lakukan? Biar nanti kita pilih kira-kira program pencegahan apa yang efisien dan efektif, lalu nanti kita laporkan lagi ke Dinas Kesehatan, dan terkait dananya kita bicarakan langsung ke Bu. Untuk upaya pencegahannya sendiri ini kita pernah melakukan penyuluhan tentang PSN atau pemberantasan sasaran nyamuk dengan 3M+, tapi pada saat itu cakupannya itu belum terlalu luas karena saat itu masyarakat yang hadir sedikit. Nah, selain itu juga kita tiap 3 bulan sekali itu Bu, kita juga melakukan PJB atau pemantauan jentik berkala di tiap 100 rumah Bu. Sepertinya kalau melakukan penyuluhan di lingkungan sekitar sini saja kurang efektif Bu, sebab mungkin yang datang itu hanya para orang tua. Nah, sedangkan saat ini penderita DBD itu seluruhnya dialami oleh anak usia sekolah. Otomatis kita harus intervensi lingkungan sekolah mereka, karena bisa jadi sumber penularan terbesar itu adalah justru lingkungan sekolah. Iya benar. Kita juga memerlukan bantuan lintas sektor lain untuk menangani ini karena biayanya ini sungguh sangat besar. Memang masalah DBD ini kan bukan hanya diemban oleh Dinas Kesehatan saja kan. Nah, kalau begitu kalian berdua nanti umumkan ke staf yang lain. Kita akan melakukan penyelidikan epidemiologi serta upaya penanggulangan KLB ini. Nanti secepatnya kita akan mengadakan rapat juga koordinasi bersama yang lain untuk menyusun laporan ke Kepala Desa dan Dinas Kesehatan.
Izin Bu, kira-kira apa saja Bu pokok pembahasan kita pada saat rapat koordinasi nanti supaya kami juga bisa mengumumkan ke rekan yang lain Bu? Jadi kita nanti akan membahas bagaimana cara mengobati penderita, lalu mencari kasus yang belum dilaporkan, dan tindakan pencegahan seperti apa yang kita lakukan untuk melindungi masyarakat yang tidak sakit. Serta nanti secepatnya kita juga akan mencari dan memberantas sumber penyakit tersebut. Berdasarkan orang, yang pertama, seluruh penderita berada di rentang usia sekolah yakni 8 sampai 15 tahun dengan penderita terbanyak adalah dialami oleh anak dengan usia 8 tahun. Kemudian dari 13 aspek DBD, 54% dialami oleh penderita yang berjenis kelamin perempuan dan sisanya yaitu 46% dialami oleh orang yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian saat ini sebanyak 8 orang dinyatakan sembuh, 4 orang sedang dirawat di rumah sakit, dan 1 orang telah meninggal dunia. Kemudian terdapat 5 orang yang mengalami perdarahan spontan akibat shock. Yang kedua, berdasarkan tempat, seluruh penderita berasal dari Desa Mawar dan Desa Melati yang jaraknya berdekatan. Kemudian penderita paling banyak bertempat tinggal di Desa Mawar, yakni sebanyak 54%. Kemudian jika berdasarkan waktu, di 1 minggu terakhir telah ditemukan 13 kasus suspek DBD. Demam yang dialami penderita terus-menerus selama 5 hari. Untuk populasi yang beresiko, yaitu anak-anak. Anak-anak lebih rentan terhadap DBD, terutama yang berusia di bawah 15 tahun. Untuk orang dewasa, terutama yang memiliki sistem imun yang lemah atau yang sebelumnya terinfeksi virus dengue. Kemudian ada ibu hamil, dapat mengalami komplikasi serius jika ibu hamil tersebut terinfeksi. Kemudian orang dengan penyakit penyerta atau yang biasa kita sebut komorbid seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung. Kemudian jika kita lihat dari sumber penularan, yaitu nyamuk Aedes. Nyamuk ini adalah vektor utama yang menularkan virus dengue. Mereka biasanya menggigit pada siang hari, terutama pada pagi dan sore hari. Jika dilihat dari lingkungan, seperti genangan air yang menjadi tempat nyamuk bertelur, seperti di tempat penampungan air, pot bunga, hingga tempat sampah. Kemudian untuk penyebaran DBD-nya, bisa kita lihat dari kota dan daerah perkotaan. DBD sering terjadi di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, di mana nyamuk dapat dengan mudah berkembang biak. Kemudian saat musim hujan, penyebaran penyakit meningkat pada musim hujan ketika ada lebih banyak genangan air. Yang terakhir yaitu pergerakan manusia. Perpindahan orang dari daerah endemis ke daerah non-endemis dapat menyebabkan penyebaran virus. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekarang saya akan memaparkan bagaimana gejala klinis dan gejala laboratoris pada penyakit DBD. Yang dimana gejala klinis DBD itu meliputi demam tinggi mendadak hingga 38-40 derajat selama 2-7 hari. Yang kedua, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, dan nyeri di belakang mata. Yang ketiga, risiko shock pada fase kritis dan ditandai dengan tekanan darah rendah dan denyut nadi lemah. Dan yang terakhir, dapat mengakibatkan ruam menjadi kulit dan perdarahan yang hebat. Sedangkan gejala laboratoris DBD yaitu meliputi uji turniket positif, yang kedua penurunan trombosit, yang ketiga penurunan sel darah putih, dan yang keempat hemaktorit meningkat atau tanda kebocoran plasma, dan yang terakhir peningkatan enzim hati. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Bu. Tentu dampak dari KLB jika tidak segera diatasi, maka tentu akan menimbulkan suatu wabah, di mana wabah adalah terjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata, melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu. Nah, serta dapat menimbulkan juga malapetaka. Menteri menetapkan dan juga mencabut daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. Sebelumnya sudah dilakukan penyuluhan PSN 3M+, di mana hanya kepada masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan puskesmas, dan PJB juga sudah dilakukan di tiap 100 rumah selama 3 bulan sekali.
Nah, ibu-ibu, kita bisa melakukan beberapa upaya pemberantasan DBD ini beberapa hari ke depan dengan melakukan fogging untuk mengetaskan nyamuk pembawa virus dengue yang sudah dewasa. Nah, untuk kedepannya kita bisa lebih peka dengan melakukan pencegahan, yang ini pertama dengan melibatkan berbagai sektor, mengadakan penggerakan PSN DBD dengan 3M+ di lingkungan tempat tinggal, pemberdayaan masyarakat, lingkungan sekolah, dan tempat ibadah. Nah, selanjutnya yang kedua, kita juga bisa melakukan pelatihan PSN DBD melalui gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Setelah mendengar penjelasan dari ibu-ibu sekalian, saya menetapkan bahwa penyakit DBD ini ditetapkan sebagai KLB, dan nanti hasil rapat kita akan sama-sama membuat laporannya, akan disampaikan lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten, dan Dinas Kesehatan Kabupaten akan menyampaikan ke Bupati. Baiklah, karena di puskesmas ini kita harus memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelayanan rawat jalan dan rawat sehari untuk kasus yang masih bisa kita tangani. Dan nanti untuk dokter dan para medis saya harapkan bisa menyiapkan ruang pemeriksaan, ruang perawatan, perawatan medis, obat-obatan, dan lainnya. Izin Bu, maksud kedatangan saya di sini ingin mau memberitahukan bahwa telah terjadi kasus KLB DBD di Puskesmas Harum Semerbak. Dan puskesmas kami sekarang sedang melakukan penyelidikan epidemiologi dan pengobatan pencegahannya. Jadi kami juga Bu membutuhkan dana yang lumayan besar, dan Ibu bisa lihat di laporan tadi. Oh, ternyata di antara dua desa kami yang paling banyak terkena ya. Kalau gitu, kami akan segera mengalokasikan dana desa untuk memberantas masalah KLB DBD yang ada di desa kami. Baik, terima kasih bantuannya. Izin Bu, maksud kedatangan saya di sini ingin memberitahukan bahwa telah terjadi kasus KLB DBD di Puskesmas Harum Semerbak. Dan saat ini puskesmas kami sedang melakukan penyelidikan epidemiologi dan pencegahan pengobatannya. Jadi kami juga Bu di sini membutuhkan dana yang besar. Nah, kiranya Ibu bisa melihat dari laporan ini. Bentar ya Bu, saya baca dulu laporannya. Oh alah, kok di desa ini bisa terjadi KLB DBD sih? Ada pula yang meninggal. Aduh, gimana ini? Jeleklah nilai rapor pemerintahanku ini. Iya Bu, sudah terjadi KLB DBD dan 1 orang sudah meninggal. Dan terkait dananya bagaimana ya Bu? Nggak ada lagi loh dana yang tersisa saat ini, udah terpakai untuk yang lain. Tapi nanti saya coba bicara sama Pak Camat, nanti biar Pak Camat menyampaikan sama Pak Bupati. Tapi itu kayaknya butuh waktu yang lama Bu. Atau enggak gini aja lah Bu, coba langsung aja kalian ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Nanti siapa tahu di sana diproses dengan cepat. Baik Bu, kalau begitu saya permisi ya. Loh, si Naila yang jadi kepala dinas kesehatan. Oh, kawan SMP ku lah ini. Bentar, kayaknya adalah nomornya sama aku. Di alumni. Oke. Duh, udah gak sabar lah jumpa si Naila. Happy. Iya Bu. Duduk sini, duduk. Makin cantik aja ya. Enggak lah, Ibu yang makin cantik. Kau lah yang cantik, Pi. Jadi gimana cerita KLB itu? Inilah Nay laporannya, kau baca. Innalillahi, udah ada yang meninggal rupanya ya. Iya Nay, makanya lah aku jumpai kau untuk bahas ini. Jadi apa yang bisa aku bantu tentang masalah ini? Gini Nay, kami sebenarnya kekurangan dana untuk pemberantasan KLB ini. Tapi aku kan udah jumpai Kades Melati, katanya udah nggak ada dana lagi, entah terpakai untuk apa aja. Oh alah, cemana lah. Jadi rencana kalian untuk kegiatan pemberantasan ini apa aja? Pertama-tama kami mau ngelakuin penyelidikan epidemiologi dulu, barulah kami cari tahu sumber penyakit itu dari mana. Terus
Kami juga ngelakuin upaya pengobatan dan upaya rujukannya. Tapi kami juga butuh bantuan seksi P2PL untuk mengakhiri KLB ini. Seksi P2PL, anggota akunya itu. Ntar ya, aku telepon dulu dia. Assalamualaikum. Halo Ade, kau di mana Dek? Waalaikumsalam, lagi di kantor. Kenapa kak? Ini kawan SMP ku, kepala puskesmas dia. Dia bilang ada KLB DBD di Desa Mawar sama Melati. Terus dia mau minta bantuan dinas P2PL. Dia mau minta bantuan dana juga katanya. Oh gitu, nanti habis makan siang ini aku ke kantor kakak. Oh oke lah Dek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam kak. Apa dia bilang, Neng? Nanti habis makan siang kesini dia untuk bahas itu. Oh gitu. Dan makan kau, makanlah kita yuk. Ah, tak selera aku, sembubut. Minum apa? Napa? Malas sekali. Udah lah, biarin aja. Kau ingat nggak? Si Dina pernah kepleset di lapangan basket. Ingat kau kan? Oh, iya, aku sampai terkencing lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ade, sudah deh, ambil kuncinya. Apa cerita kak? Kok ngakak kali sampai kedengeran keluar? Ada, cuma nostalgia zaman sekolah aja. Oh iya, kenalin ini Happy, kawan SMP ku sekaligus kepala puskesmas yang tadi ku ceritakan. Happy, kenalin, ini Ade, kepala seksi P2PL. Halo kak. Halo. Jadi gimana kak cerita KLB tadi? Udah ada yang meninggal loh, satu orang gara-gara KLB DBD ini. Innalillahi. Jadi ini KLB DBD. Di mana kak? Lupa pula aku tadi. Di mana tadi Happy? Aku pun lupa jadinya. Desa Mawar dan Melati loh. Loh, desa dekat sekolah sama sawah itu kan? Perasaan dulu nggak pernah lah kejadian DBD. Iya, dulu memang nggak pernah ada. Tapi kan semenjak sekarang ada banyak kali warga yang buang-buang sampah itu, barulah ada nyamuk-nyamuk kampret itu. Jadi rencananya kita mau buat apa aja? Nah, gimana kalau Dinas P2PL dan Puskesmas kolaborasi untuk ngelakuin sosialisasi tentang DBD ini? Nah, setelah sosialisasi, barulah nanti kita ngelakuin 3M pada rumah warga masing-masing. Bagus sih itu rencananya. Jadi orang tuh nggak cuma dengerin aja, tapi juga bisa praktek langsung. Habis itu gimana kak? Habis itu, nanti kita ngelakuin fogging di daerah terjangkit. Nanti juga kita bawa kok petugas surveillance untuk ngelakuin surveillance di tempat itu. Nah, masalahnya ada di dana. Kan kita kekurangan dana karena urgent. Itulah kita butuh dana yang secepatnya. Gimana kalau malam ini aku ke rumah Bupati, jadi bisa ku ceritakan sekalian ku laporkan masalah KLB DBD yang ada di Desa Mawar sama Melati ini. Tapi nanti dia nggak terima tamu pula kak, kan udah malam soalnya. Ku viralkan dia di TikTok nanti. Bukannya aku mau ngapa-ngapain ke sana, mau ngelaporin KLB nih aku. Oke lah ya, Nay. Masalah dana ini kuserahkan sama kamu ya. Oke, aman itu. Ada apa nih Bu Kepala? Kurang malam nih kamu datang di sini. Udah jam berapa Jeng? Ada ya jam saya? Ini, itu jam ini adalah jam istirahat saya. Kenapa tidak bisa dibicarakan? Maaf Ibu, sebelumnya saya dapat laporan dari Puskesmas Harum Semerbak. Bahwasanya di sana telah terjadi KLB DBD. Kok bisa ada KLB DBD di sana? Apa saja program yang telah dilakukan di sana? Kok mendadak begini ada KLB DBD? Ibu, dari laporan yang saya dapat, Puskesmas Harum Semerbak pernah melakukan sosialisasi tentang PSN atau pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+. Selain itu, mereka juga pernah melakukan sosialisasi PJB atau pemberantasan jentik berkala. Tetapi Bu, cakupannya belum terlalu luas karena masyarakat yang datang sedikit. Sepertinya untuk memberantas KLB DBD ini, kami memerlukan kerjasama dengan sektor-sektor terkait. Memang apa aja sektor yang dibutuhkan di sana? Berhubung semua penderita DBD ini adalah anak usia sekolah Bu, jadi sepertinya kita perlu melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Selain itu, kita juga perlu bekerja sama dengan Mapeda, Dinas Lingkungan Hidup, tokoh agama, bahkan influencer demi kelancaran pemberantasan KLB DBD ini. Sekarang upaya apa yang diusulkan terkait pencegahan KLB DBD ini? Nah, upaya pencegahannya Bu, lebih ke menggerakkan secara merata PSN DBD ini sih Bu. Karena kan kemarin cakupannya hanya sedikit di masyarakat.
untuk penanggulangan PSN DBD yang akan dilaksanakan dengan metode 3M+, Bu, yang tentunya kami akan memerlukan dana yang besar, Bu. Ya sudah, besok saya rapatkan dengan sektor yang lain. Tadi kamu bilang juga mengenai KLB DBD ini kan. Jangan lupa kamu juga datang dan juga bawa laporannya ya. Iya, Bu, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya ya, Bu. Selamat malam. Saya permisi ya, Bu. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Selamat siang, Bu. Baiklah, setelah mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan bahwasanya di wilayah kerja Puskesmas Harum Semerbak telah terjadi KLB DBD. Silakan kepada bagian penanggung jawab masing-masing memberikan solusi dalam memberantas KLB DBD. Karena jika upaya pencegahan tidak segera dilakukan, maka KLB semakin menyebar dan kematian terjadi di mana-mana. Mari sama-sama kita berpartisipasi dan mendukung pemberantasan KLB DBD. Izin, Bu, karena pasien DBD ini terjadi pada anak usia sekolah, yaitu usia 8-15 tahun, kami berencana untuk mengadakan penyuluhan tentang PSN atau pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan sekolah. Mungkin ada tanggapan Kepala Dinas Pendidikan? Terkait hal itu, saya setuju dengan pendapat Ibu Kadinkes. Jadi kami akan mempertimbangkan terkait dana. Kenapa hanya di sekolah? Bagaimana dengan lingkungan warga sekitar di desa tersebut? Sementara kita sudah tahu bahwa di lingkungan tersebut banyak kita jumpai air yang menggenang sehingga menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Usulan saya, bagaimana kalau kita memperdayakan masyarakat dengan menerapkan program 3M+ untuk memberantas KLB DBD? Berdasarkan laporan yang telah saya baca, anggaran yang diajukan untuk mengatasi masalah KLB terlalu besar, sedangkan dana yang dialokasikan tidak mencukupi. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan dana dari program lain. Gak bisa, dana yang tersisa hanya untuk pilkada bulan depan. Maaf, Bu, masalah KLB saat ini masih menjadi prioritas utama. Jika pilkada tetap dilaksanakan, sementara banyak kematian yang terjadi di daerah, situasinya akan semakin memburuk. Setelah diskusi yang telah dilakukan, saya mengambil keputusan untuk memindahkan alokasi dana studi banding ke Belanda dengan dana untuk mengatasi masalah KLB DBD yang terjadi di Kecamatan. Baik, Bu, terima kasih atas keputusannya. Saya akan menghitung ulang alokasi dana studi banding dan menggantikannya dengan dana yang diperlukan untuk Dinas Kesehatan. Baiklah, sebelum mengakhiri pertemuan ini, dimohon kepada semua forum yang hadir untuk membentuk tim pemberantasan KLB DBD yang terjadi di Kecamatan dengan Kepala Dinas Kesehatan sebagai koordinator tim. Baik, Bu. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mendengar maraknya kejadian KLB di lingkungan kita hingga menyebabkan KLB, hendaklah kita sebagai masyarakat di lingkungan ini bersama-sama untuk mencegahnya. Adapun cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan metode 3M+, menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan salah satu tambahannya adalah dengan memelihara ikan pemakan jentik. Jika upaya tersebut dapat hadirin lakukan, insya Allah kejadian DBD di daerah kita semakin menurun, bahkan bisa sampai KLB dihentikan. Kita terus berdoa agar yang sakit segera disembuhkan dan yang sehat terhindar dari segala penyakit termasuk DBD. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ada Kak Ija, yaitu influencer kita yang luar biasa dengan followers TikTok 100.000. Lalu tepuk tangan untuk Kak Ija. Dan hari ini karena adanya beberapa kasus kita dengar-dengar nih tentang DBD, jadi hari ini Kak Ija mau memberikan edukasi terhadap teman-teman semuanya terkait DBD ini. Untuk itu mari kita sambut Kak Ija dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat siang, perkenalkan aku Izan. Di sini
aku ingin menjelaskan tentang pencegahan demam berdarah dingin atau biasa kita sebut dengan DBD. Apa sih DBD itu? Untuk kesempatannya dalam forum ini, saya ingin menyampaikan bahwa program pengendalian KLB telah terlaksana dan dinyatakan berhasil, dikarenakan sudah tidak didapati kasus terbaru selama 2 kali masa inkubasi terpanjang. Dengan ini saya menyatakan KLB DBD dihentikan.